Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rasta Dijo Pratama dari SMA Terpadu Krida Nusantara. Kali ini saya akan membahas buku tentang menumbuhkan bahagia versi diri kita sendiri, yaitu buku yang berjudul Follow Your Heart and Be Happy. Buku ini karya dari Hesti Pratiwia yang diterbitkan oleh PT Ceklik Media di Yogyakarta pada tahun 2020 silam. Buku ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 13 cm. Ayo kita bahas lebih lengkap lagi yuk. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung sebenarnya apa sih arti bahagia itu? Kayaknya semua orang nyuruh kita jadi bahagia, tapi definisinya gak pernah jelas. Nah, buku Follow Your Heart and Be Happy karya Hesti Pratiwia ini ngajak kita buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri apa sih arti bahagia versi diri kita. Dan ternyata kebahagiaan itu bisa sesederhana mendengarkan isi hati kita sendiri. Buku ini ditulis oleh Hesti Pratiwia, tipis, cuma 110 halaman, tapi isinya ngajak kita mikir ulang soal arti bahagia. Penulis ngasih 10 sumber kebahagiaan yang umum, misalnya punya keluarga yang sportif, kerja yang kita cintai, kesehatan, sampai mimpi-mimpi yang kita kejar. Tapi yang keren adalah kalau kamu gak ngerasa bahagia karena hal-hal itu, ya nggak apa-apa. Kamu boleh punya definisi bahagia diri sendiri. Kadang kita tuh ngerasa bersalah kalau bahagia kita nggak sama kayak orang lain. Misalnya orang lain bahagia pas liburan, tapi kamu justru bahagia pas di rumah, nulis jurnal, sambil minum teh, buat makanan favorit, baca buku, bermain bersama teman, dan lain-lain. Lewat buku ini, Hesti bilang, selama itu gak nyakitin siapa-siapa, kamu bebas banget buat bahagia versi kamu. Dan kadang yang bikin kita gak bahagia, justru karena kita maksa ikut standar orang. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih jujur sama diri sendiri. Kadang, terlalu banyak suara dari luar, bikin kita lupa sama apa yang sebenarnya kita mau. Lewat cerita dan refleksi, penulis ngajak kita balik ke diri sendiri, ke hal-hal sederhana yang bikin hati tenang dan bahagia. Ada juga kutipan pada buku ini yang sangat bagus, yaitu hidupmu adalah milikmu, dengarkan apa yang membuatmu tenang. Bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang kamu jalani setiap hari. Kelebihan buku ini, yang pertama, topiknya super relate. Semua orang pengen bahagia, tapi nggak semua tahu caranya. Buku ini ngajak kita buat mulai dari satu hal, dengarkan hati kita. Kedua, bahasanya ringan dan nggak menggurui. Rasanya kayak ngobrol sama temen, bukan disuruh-suruh sama motivator. Yang ketiga, penulis gak maksa kita ngikutin definisi bahagia versi dia. Dia kasih 10 sumber kebahagiaan, tapi tetap bilang, kalau gak cocok sama kamu, gak apa-apa, cari versi kamu sendiri. Dan itu melegakan banget. Terus, buku ini pendek, cuma 110 halaman. Bisa selesai dalam sekali duduk. Cocok banget buat yang gak suka baca tebal-tebal. Kekurangan buku ini, tapi ya karena pendek, buku ini gak terlalu dalam. Banyak topik menarik, tapi cuma dibahas permukaannya aja. Terus, gak banyak contoh nyata atau cerita personal. Jadinya kadang terasa agak datar, kayak kamu baca quote sepanjang aja. Dan satu lagi, gak ada worksheet atau latihan refleksi. Padahal topiknya cocok banget kalau dibarengi dengan journaling atau self-exercise. Buat kamu yang suka teori psikologi atau insight berat, buku ini mungkin terasa terlalu ringan. Kesimpulan dari buku ini, kita akan menemukan banyak definisi yang berbeda untuk memaknai kebahagiaan. Pada kenyataannya, kebahagiaan memiliki arti sangat berbeda untuk setiap orang. Masing-masing kita pasti memiliki cara berbeda untuk mendapatkan dan memaknai kebahagiaan itu. Ingat, kadang yang paling tahu jawabannya, ya hati kamu sendiri. Jangan takut buat nurutin kata hati dan bahagia. Jika kalian merasa kurang bahagia terhadap diri sendiri, buku ini sangat cocok dan direkomendasikan untuk kalian baca. Mungkin itu saja pembahasan sekilas tentang buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.